Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Tidak terasa kalau hari ini sudah masuk ke minggu ketiga bulan Agustus. Dalam pertengahan tahun ini biasanya banyak sekali orang yang sudah mulai banyak hal, masalah-masalah yang sudah mereka lewati sampai hari ini. Dan tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Banyak musim yang sudah kita lalui, namun kasih setia Tuhan dan pelihara Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari saudara siapkan hati kita dalam ibadah kita pada hari ini. Semusim telah berlalu, namun Tuhan selalu memelihara kita. Itulah kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Rasakanlah kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang perkasa, yang selalu memberikan kita kekuatan. Allah yang selalu memberikan penghiburan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan dalam ibadah pada hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Kau mengurapi kami Tuhan. Kau memberkati anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar ucapan syukur ini Tuhan bukan hanya lewat mulut kami Tuhan. Biarlah hati kami ini Tuhan tertuju padamu Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau beracara di rumah kami masing-masing Tuhan. Melalui ibadah pada hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan. Yang mengalami suatu kekeringan maka Tuhan segarkan. Dengan air kehidupan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, jika ada hal-hal yang kurang baik, yang kurang berkenan Tuhan mengganggu sepanjang ibadah kami ini Tuhan, kami tolak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan yang datang untuk menyembah Tuhan, yang datang untuk memuliakan nama Tuhan, maka mereka merasakan hadirat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Bapa. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan kita percaya bahwa setiap orang mengalami setiap masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita menjadi umat pemenang. Oleh sebab itu mari nyatakan pujian ini bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Kita bersuka cita, kita mau bersorak bagi Dia bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa dapat melawan
setiap waktu hidup dalam kebenaran. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di sepekan yang telah berlalu Engkau memelihara kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan dapat bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibirnya berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan pada saat ini masih sama. Temanya itu tentang buah-buah roh. Buah yang pertama ialah kasih. Yang bersumber di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak
jemaat sekalian bersama-sama membuka, bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih yang bersumber di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang berada di rumah, kita membaca bersama-sama dan pada saat ini saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi judul atau perikop ialah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang-canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang dikatakan berbahagia ialah kita anak-anak Tuhan yang pada saat ini bersama-sama memberi diri dan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat terkasih, saya yakin sekali bahwa jemaat yang pada saat ini berada di rumah masing-masing sudah sangat sering mendengar tentang kasih. Sudah sangat sering mengucapkan tentang kasih. Dan mungkin kalau kita menyanyikan lagu-lagu rohani, syair-syairnya tentang kasih. Ada yang mengatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu setiap hari. Ada juga mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan sebagainya. Nah pada saat ini kembali kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin melihat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di mana Rasul Paulus, ia sangat menekankan tentang kasih. Penekanan Paulus tentang kasih sebagai jiwa dan jati diri kekristenan kepada orang-orang Kristen di Korintus saat itu merupakan salah satu ungkapan yang memprihatinkan dirinya. Karena pada saat itu jemaat Korintus yang merasa dirinya memiliki karunia dari Tuhan menjadi sombong dan mulai menganggap bahwa diri mereka lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan jemaat yang tidak memiliki karunia tersebut. Kalau kita melihat pembacaan kita pada saat ini, bahwa di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan begitu juga di dalam ayatnya yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Penekanan yang Rasul Paulus berikan pada saat ini, dia mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa ketika mereka memiliki karunia, tetapi jika mereka tidak memiliki kasih, tidak ada artinya.
Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tema kita tentang buah-buah roh ialah buah yang pertama tentang kasih. Kasih, kita dapat mencerminkan kasih itu dari siapa? Yaitu kasih Allah kepada kita. Kalau kita melihat, kalau kita merenungkan kembali, kasih yang sempurna ialah kasih Allah. Kenapa Rasul Paulus menekankan tentang kasih? Karena kasih itu tidak terbatas. Kasih itu adalah anugerah yang tetap ada dan tidak pernah terputus, berlangsung terus-menerus seperti kekekalan. Kasih itu sempurna. Kita juga sangat sering mendengar orang-orang berkhotbah tentang kasih. Tetapi pertanyaannya, sudah berapa lama kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mempraktekkan kasih yang Allah berikan kepada kita? Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karena kasih Allah kepada kita, ia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan pada saat ini, kita di tempat ini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya kita memiliki kasih itu dan kita berbuah. Berbuah melalui apa? Berbuah melalui kehidupan kita hari lepas hari. Saya sangat sering mendengar bahwa ketika saya buka sosial media, ada yang mengatakan seperti ini. Jika dia baik kepada saya, maka saya akan lebih baik kepada dia. Tetapi jika dia jahat kepada saya, maka saya akan lebih jahat kepada dia. Apakah kasih seperti itu? Apakah kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang seperti itu? Kasih Allah kepada kita adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang kekal. Dia mengasihi kita. Bedanya dengan manusia, Allah mencari jiwa-jiwa yang hilang. Allah mencari orang-orang yang berdosa. Dia datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Dia mencari manusia, manusia yang sudah berdosa. Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Kita adalah manusia yang berdosa, jemaat terkasih. Tetapi pada saat ini, apakah kita di tempat ini sudah mempraktekkan kasih itu? Saya sangat mengasihi Tuhan. Kita mengatakan seperti itu. Saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana? Apakah kita mengasihi saudara kita? Tadi di dalam ayatnya yang keempat mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Mari kita sama-sama koreksi diri kita sendiri. Allah mengasihi semua umat manusia. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Oh, saya mengasihi dia karena dia baik kepada saya. Saya nggak mengasihi dia karena saya nggak kenal sama dia. Apakah seperti itu? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang memiliki kasih. Tadi sudah sangat jelas di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat, yang kelima, yang mengatakan bahwa kasih itu sabar. Apakah di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita, di setiap kehidupan kita, kita sudah mencerminkan ada kasih dalam hati kita. Kita gampang untuk mengatakan aku mengasihi, aku mencintai. Gampang untuk diucapkan, tetapi bagaimana di dalam kita mempraktikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Apakah gampang untuk kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Tadi juga dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana saat kita sudah sebesar ini, kita hidup di dunia, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Apakah kita sudah mengucap syukur atas kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Allah yang begitu mengasihi kita. Allah mengasihi kita, dia tidak memandang kita. Oh, kita terlahir dari keluarga yang seperti apa? Tidak seperti itu. Allah melihat kita adalah ciptaannya yang berharga. Oleh sebab itu, ia rela turun ke dunia untuk menggantikan kita yang berdosa. Kita sudah sangat sering, bahkan kita sudah sangat sering mendengar pengkhotbah-pengkhotbah mungkin dari renungan-renungan, dari YouTube dan sebagainya yang berkhotbah tentang kasih. Yang terpenting ialah bagaimana sudahkah kita mempraktikannya di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu adalah kasih yang kekal. Kenapa pada saat itu di jemaat di Korintus mereka menyombongkan diri ketika mereka memiliki karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyombongkan diri. Mereka bermegah diri. Tetapi dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika engkau tidak memiliki kasih, tidak bergunalah karunia itu. Karena apa? Karena apa yang kita miliki di dunia, apa yang kita punya, itu hanya sementara. Hanya titipan saja. Tetapi kasih itu kekal. Kasih itu abadi. Kasih Allah Bapa kepada kita. Dia mengasihi kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi mari kita tanya hati kita. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Apakah kita baru bilang mengasihi Allah ketika kita diberkati oleh Tuhan? Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau karena Engkau memberkati kehidupanku. Ataukah ketika kita dalam masalah baru kita datang kepada Tuhan? Kasih yang seperti apa? Kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, sama aja dengan nol. Ketika kita mengasihi Allah, berarti sudah kita lakukan itu selama kita masih hidup di dunia. Kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi mereka karena mereka adalah ciptaan Allah. Kita menghargai mereka. Bukan kita menyimpan dendam kepada orang lain. Bukan kita ingin menjatuhkan orang lain. Ingat apa yang kita punya pada saat ini hanyalah sementara. Nubuat akan berakhir. Pengetahuan yang kita miliki juga akan berakhir. Tetapi kasih itu kekal. Karena Allah begitu mengasihi kita. Karena oleh sebab itu jemaat terkasih, kita masih diberikan kesempatan, kita masih hidup di dalam dunia ini. Marilah kita senantiasa bersama-sama melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita. Biarlah apapun kegiatan kita lakukan itu berdasarkan dengan kasih. Kasih yang berasal dari Allah Bapa. Karena Tuhan mengasihi kita oleh sebab di sekitar kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian kasih Bapa. Kita percaya bahwa kasih Allah itu sempurna di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang kekal dan abadi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
tingginya langit biru. Seperti tingginya langit biru, Demikian tinggi kasih Bapa. Tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa atas cinta-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang abadi, kasih-Mu yang kekal Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Di dalam kami melakukan kegiatan kami, biarlah terpancar kasih-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perbuatan-Mu yang ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
begitu agung, yang begitu besar, yang memiliki kedaulatan luar biasa atas sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Untuk itu Tuhan, kami selalu meyakini akan tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami selalu meyakini akan kebaikan-Mu yang Kau senantiasa limpahkan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Untuk itu kami terus mempercayakan pergumulan bangsa Indonesia yang dialami hari-hari ini Tuhan. Engkau Allah yang begitu peduli, Allah yang tidak membiarkan bangsa Indonesia terpuruk. Tuhan, untuk itu kami menyerahkan seluruh pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau menolong mereka, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan demi persoalan yang muncul. Tuhan, Engkau juga mengaruniakan jalan keluar terbaik dalam mengatasi bencana wabah corona ini. Kami menyerahkan tenaga medis, menyerahkan tenaga kesehatan, kiranya Engkau memampukan mereka untuk menolong pasien yang demikian banyak tersembuhkan dengan cepat. Tuhan, Engkau juga mengaruniakan imunitas, kekebalan terhadap tertularnya penyakit. Hamba percayakan ke dalam lindungan dan naungan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga menyerahkan seluruh bangsa ini agar tumbuh dalam diri mereka kasih yang demikian hebat, kemampuan bela rasa yang tinggi, dan kemauan dan tindakan nyata untuk saling membantu satu demi yang lain. Semangat gotong royong, semangat kebersamaan, membantu penderitaan sesamanya tumbuh dengan subur. Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan anak-anak-Mu yang terlingkup dalam jemaat-Mu di tempat ini. Engkau satu persatu mengetahui setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap masalah yang ada, yang menjadi beban kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, hamba memohon penyertaan-Mu sehingga jemaat di tempat ini dapat melewati masalah tersebut dan bahkan akhirnya dapat menang atas masalah tersebut. Engkau memberkati rumah tangga yang ada dalam jemaat ini. Engkau menolong kehidupan usaha mereka. Engkau menolong kehidupan pekerjaan mereka. Engkau menolong kehidupan studi juga anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap kerinduan, setiap pergumulan, setiap persoalan yang menghimpit mereka juga Engkau angkat. Engkau menolong, memampukan mereka mengatasi dengan baik. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini hamba memohonkan berkat buat jemaat-Mu di tempat itu, jemaat ini. Untuk itu sidang jemaat terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga Maranatha. Amin.